Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengomentari 3 lafaz adzan tersebut, beliau mengatakan kullu ma ja'at bihi sunnatu min sifatil adzani fa innahu zaizun balil ladzi yanbaghi ay yu'adzina bihadza taratan wa bihadza taratan illam yahsul tashwishi wa fitnah. Yang pentingnya apa kata beliau? Semua metode adzan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semuanya boleh. Semuanya boleh. Bahkan dianjurkan mengumandangkan adzan pada satu waktu dengan metode yang ini, pada lain waktu dengan metode yang lain, selama tidak menimbulkan fitnah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga sunnah. Tujuannya untuk menjaga apa? Sunnah. Karena berapa banyak sunnah yang hilang? Karena sebab prakteknya tidak ada. Prakteknya tidak ada. Bahkan sebagian sunnah kalau dikerjakan dianggap sebagai ajaran yang baru. Dianggap sebagai ajaran yang baru. Padahal itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Selain daripada adzan, contohnya apa? Kalau dikerjakan dianggap sebagai ajaran baru. Pakai? Iya, kalau itu masyhur ya. Kalau habis makan isap jari. Atau diisapkan kepada istri kita. Suruh istri kita yang isap. Masalahnya kalau nggak punya istri. Merapatkan, kalau merapatkan sofin satu hal yang masyhur. Prakteknya nggak ada. Salah satunya merapatkan sof misalnya. Ada lagi kalau dikerjakan dianggap sebagai satu hal yang aneh. Apa itu? Nah, betul. Menjamak sholat ketika turunnya hujan. Pernah nggak antum kerjakan? Nggak pernah. Kenapa nggak dikerjakan? Kenapa tidak dikerjakan? Karena tidak tahu. Atau tahu pun dianggap sebagai perkara yang aneh. Padahal di zaman Nabi ini sangat masyhur. Ini sangat masyhur. Kalau dikerjakan di tengah-tengah kita, dianggap sebagai itu ini ajaran baru ini. Padahal itu merupakan sunnah. Ketika hujan turun, maka dianjurkan ketika akan melaksanakan sholat maghrib, qadarlah hujan deras turun. Atau hujan yang dapat membasahi jika seorang berjalan ke masjid, maka dianjurkan menggabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya pada waktu maghrib. Sehingga datangnya waktu isya kita tidak perlu sholat isya. Meskipun ketika turun hujan kita menjamaknya, pas selesai dijamak hujan itu berhenti. Ini sunnah yang hampir hilang di kalangan kaum muslimin. Yang hampir hilang di kalangan kaum muslimin. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan kunna nazmau baina salatil maghribi wal isya'i fi mataril gharizib. Kami menjamak antara salat maghrib dan salat isya ketika turun hujan lebat. Para ulama kita ketika mengomentari hadis ucapan Ali radhiyallahu anhu, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan ucapan Ali ini menunjukkan di antara kebiasaan di zaman sahabat dan zaman Nabi kita Muhammad SAW menjamak dua salat ketika turunnya hujan dan hampir hilang. Betul atau tidak? Hampir lenyap.
Dan ini biasa kami kerjakan di pesantren. Di pondok kalau sudah turun hujan, kita menjama antara dua salat. Antara maghrib dan isya, atau antara zuhur dan asar. Meskipun nanti 20 menit setelah kita salat, hujan berhenti. Waktu asar kita nggak salat lagi. Kecuali imam rawatib. Imam rawatib dia salat. Kenapa? Karena nanti jamaah itu akan datang yang tidak salat di masjid. Ini ketika salatnya berjamaah. Kalau salat di rumah nggak boleh. Kalau ketika hujan antum salatnya di rumah, maka tidak boleh menjama'. Yang boleh menjama' salat berjamaah di masjid bersama imam. Bukan salat di rumah. Karena ketika salat di rumah, maka dia sudah mengambil udzur yang pertama. Yaitu udzur mana apa? Udzur untuk tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Nah, ini di antara sunnah yang hampir hilang. Apalagi contohnya? Anak kasih hadiah air minum. Bentar Pak. Bentar. Fadal. Karena disediakan ada cuma air minum aja. Ya Pak Ustaz. Ya Masya Allah. Nah ini juga. Ucapan as-salatu atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ini dua-duanya boleh. Ucapan muadzin ketika turun hujan, pas dia adzan atau dia adzan dalam kondisi hujan, maka dia disunahkan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum, salat di rumah-rumah kalian, atau sallu fi buyutikum, salat di rumah-rumah kalian. Ini diantara sunnah yang hampir bahkan hilang karena tidak dikerjakan. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga para ulama lain mengatakan bahwasanya setiap ada sebuah hadis, sebuah perbuatan yang banyak hadisnya atau banyak tata caranya, maka semua itu boleh dikerjakan pada waktu yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menghidupkan sunnah wa hifdhuhu minadh dhaya, dan menjaganya agar tidak hilang. Agar tidak hilang, sehingga dianggap sebagai ajaran yang itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan biasa dikerjakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika turun hujan, dianjurkan untuk menjama antara dua salat, antara maghrib dan isya, antara duhur dan asar. Nah, ini kalau kita kerjakan di lingkungan yang tidak dipahami, maka akan menimbulkan fitnah. Maka sesekali harus diajarkan, disampaikan sebelum dikerjakan agar sunnah itu tidak gini. Contoh yang lain misalnya doa-doa ketika salat, doa-doa ketika ruku, banyak doanya. Kadang-kadang kita dianjurkan baca ketika ruku, kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nanti lain waktu kita baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Doa dulu di antara dua sujud juga doanya banyak. Kadang-kadang yang dihafal cuma Rabbighfirli. Padahal ada doa yang lain yang bisa kita ganti, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni wa'fu anni wa'afini atau warzuqni. Ini doa yang dibaca ketika antara dua sujud. Dan banyaknya sunnah yang hilang karena prakteknya tidak ada. Karena prakteknya yang tidak, sehingga sunnah itu hilang. Kalau dipraktekkan dianggap sebagai perkara yang baru. Padahal itu sunnah. Di antaranya adalah mengumandangkan azan. Yang pertama dengan 15 kalimat, yang kedua 17 kalimat, yang ketiga 19 kalimat. Dan semuanya karena hadis-hadis yang datang merupakan hadis-hadis yang thabit, maka dibolehkan mengumandangkan azan dengan
3 metode adzan tersebut dengan catatan, dan di antara yang hilang selama catatannya apa? Selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau adanya fitnah maka ditunda sebelum kita jelaskan. Dan adzan yang menggunakan 19 kalimat ini pernah dikumandangkan oleh Ustadz Abdul Hakim di Jakarta. Habis adzan dia di demo. Adzan apa ini katanya? Padahal itu adzan madhab Syafi'i. Ini adzan madhab Syafi'i.